Astagfirullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kafatul anbiya wal mursalin wa la ilaha illallah المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يصح بالله وقال خالدنا كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الداعي إلى المغفرة والجنات والآمر بالمسابقة إلى الخيرات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزات وآله وصحبه ذوي الفضل والمكرمات. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعزه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal-Muhtaram Tuan Guru Babu Salam beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para zuriat tuan-tuan, para khalifah jamaah tarekat Naqsabandiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang dikaruniakannya. Dengan nikmat-nikmatnya segala sesuatu dapat terlaksana. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama, bermuzakarah, mengikuti majelis ilmu setelah kita melaksanakan kewajiban melaksanakan fardu salat maghrib berjamaah, diikuti dengan zikir dan doanya, dan mudah-mudahan pertemuan kita di majelis Syekh Tuan Guru Abdul Wahab Rukad Al-Khalid di Anak Sabandi ini, di Nusa ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam beserta salawat kita aturkan juga kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di junjungan alam. Mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan menyampaikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan tetap hati kita terpaut dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintainya sehingga kita ditulis sebagai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena cinta kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-mar'u ma'aman ahad. Seorang nanti telah akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Bila cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kelak insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Selalu ada di hati kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jarak jauh secara tempat. Beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah, kemudian dimakamkan di kota Madinah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jarak waktu juga sudah belasan abad berlalu, tapi jarak tersebut tidak menjadikan kita berjarak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta kita kepada beliau. Dengan selalu kita menyebut-menyebutnya dengan menyampaikan selawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salam dan selawat yang kita ucapkan juga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. 10 kali berselawat Allah kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila Allah berselawat, maknanya adalah Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu rahmat saja didapatkan oleh seorang hamba, maka dia akan dimudahkan urusan-urusannya, akan diampunkan dosa-dosanya, dan akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hanya dengan rahmat Allah seorang hamba akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam pertemuan pertama kita malam hari ini, kalau tidak salah setelah Ramadan dan Idul Fitri, di bulan Syawal ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita yang telah kita kerjakan sebelum ini, terkhusus pada saat bulan suci Ramadan. Maka karena itu kita senantiasa awas diri, waspada, mengevaluasi diri bagaimana
dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan sebelumnya, termasuk ibadah bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan salat kita, bagaimana dengan qiyamul lail kita, bagaimana dengan tilawah Quran kita, bagaimana dengan zikir kita, bagaimana dengan sedekah kita, bagaimana dengan munajat doa-doa kita dan lain-lain ibadah sebagainya. Tentunya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Bila kita merasa sudah maksimal, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berharap amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga di antara kita ada yang merasa juga masih kurang, masih belum sempurna, masih berharap lagi. Mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tentunya dengan terus bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap saat. Inilah yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, tentunya dalam hal untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengutamakan untuk bagaimana dia betul-betul menjadikan dirinya seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berlomba-lomba dengan kebaikan. Maka judul kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan al-musara'ah ilal khairat, yakni bersegera dengan berlomba-lomba mengerjakan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Tentunya dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, jangan sampai berlalu begitu saja, karena kita pada hakikatnya yang kita sembah bukanlah bulan Ramadannya. Kalau beribadah di bulan Ramadan kemudian tak beribadah di bulan-bulan setelahnya, maka seolah-olah dia menyembah Ramadan itu. Ramadan itu padahal telah berlalu, tapi sesungguhnya yang sudah sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengekal, tetap ada sampai akhir hayat kita, senantiasa kita bertakarub, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila rindu dengan puasanya, kita masih ada kesempatan ruang waktu di bulan Syawal ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam rangka kita untuk bersegera untuk mendapatkan kebaikan dengan amal soleh, dengan melaksanakan puasa disebut dengan puasa 6. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahri. Barang siapa berpuasa setelah menyelesaikan bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan puasa selama 1 tahun. Ini juga satu kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun Ramadan dengan pahala yang berlimpah, dengan pahala yang berlipat telah berlalu, tapi masih terus Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beramal soleh. Begitu juga dengan amal-amal yang lainnya, dengan qiyamul lailnya, dengan sholat-sholat sunnah yang selalu kita kerjakan. Masih ada sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan, baik dengan duhanya, baik itu dengan di awal waktu dengan sholat isyraqnya, dengan terus menerus duduk tawadduh, tafakkur, tadabbur setelah subuh sampai dengan terbit matahari. Maka siapa yang bisa mengerjakan ini, tidak hanya di sini di mana tempat kita tinggal, di masjid di mana kita sholat berjamaah,
maka dia akan mendapatkan sebagaimana dia mengerjakan pahala haji dan umrah yang sempurna. Nah, dengan setelah itu melaksanakan sholat dua rakaat. Begitu juga kalau dia sholat duhanya misalnya pertengahan waktu sudah jam 8 atau di atasnya, melaksanakan sholat dua rakaat atau 4 rakaat dan melaksanakan sholat sunnah, maka dia juga dianggap sebagaimana dia telah anggota tubuhnya semuanya dari ruas-ruas anggota tubuhnya dianggap sudah memenuhi zikir satu hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat menyebutnya dengan waktu yang singkat, hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, atau di waktu akhir daripada waktu duha, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan kehidupannya, karena berikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu juga dengan yang lain, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam senantiasa turun sepertiga malam terakhir langit dunia untuk mencari siapa yang meminta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang meminta maka dia juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu siapa juga yang berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada waktu yang berlalu begitu saja tanpa ketaatan, tanpa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia ini, khususnya umat Nabi Muhammad, seorang muslim, dia bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah habis bulan Ramadan, dengan nama sebutan bulan Syawal, dia meningkatkan amal ibadahnya terus menjaganya, istiqomah. Paling kalaupun tidak bisa dia meninggalkan sama sekali ibadah-ibadah yang dia kerjakan tersebut. Karena kalau dia tinggalkan, maka dia sama dengan mengakhiri ibadah-ibadah tersebut dan tidak mempengaruhi ibadah-ibadah yang telah dia buat di bulan Ramadan, sehingga amal-amal ibadah yang sebelum-sebelumnya bisa pakot habit amaluhu, amalnya bisa jadi gugur karena disebabkan kemaksiatan yang dibuat. Maka apabila setelah bulan Ramadan kemudian di bulan Syawal ditingkatkan dengan yang halal, ya, ada istilah halal bihalal, tentunya mengerjakan segala sesuatunya selain bermanfaat, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia juga agar senantiasa dijaga menjadi seorang muslim yang baik. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah selalu menjaga lisannya, selalu menjaga tangannya dari mencederai, menyakiti orang lain. Maka itu senantiasa kita jaga sebagaimana kita waktu berpuasa. Kita tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi seluruh anggota tubuh kita, mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita, jawarih, semuanya kita jaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dikendalikan kemauan dari dalam hati yang terus kita asah, hati yang terus kita bersihkan dengan selalu mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, sehingga kita mau untuk terus berlomba-lomba bagaimana menjadi yang terbaik. Ada kata istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi yang utama, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama dan utama beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat ada Abu Bakar, dari kalangan laki-laki ada Ali bin Abi Thalib, kemudian di kalangan perempuan ada istri kekasihnya Siti Khadijah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka adalah yang pertama dan utama. Kata sibab di sini fastabiqul khairat mengindikasikan bahwa kita harus selalu mau menjadi orang yang utama dan pertama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga memperbaiki bagaimana kita di antara manusia juga jadi orang yang pertama, orang yang utama, baik hubungannya kepada sesama manusia. Hablum minallahnya bagus, kemudian hablum minannasnya juga bagus. Maka berlomba-lomba dalam sholihal amal, amal soleh, amal baik. Karena manusia itu nanti ya, secara keseluruhan akan merugi. Sebagaimana diingatkan kita dalam surah Al-Asri, semua manusia, innal insana lafi khusrin, semua manusia akan merugi, illal ladzi amanu, kecuali dia beriman. Setelah beriman, beramal soleh, iman sama amal. Tapi sebelum iman dan amal ini kita juga harus untuk menguatkan, untuk meningkatkan iman itu harus berilmu. Bagaimana caranya kita bisa berilmu? Tentu belajar. Belajar siapa? Dengan guru-guru, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang mendapat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang menyebabkan kita beriman? Tentunya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana dia bisa berilmu, bagaimana dia belajar. Iqra, belajar dengan keadaan. Kita datang ke Muslim ini tujuan untuk apa? Untuk belajar, untuk kemudian mendapatkan ilmu. Kemudian setelah mendapatkan ilmu, bagaimana kita menjadi beriman, kuat iman kita. Setelah beriman bagaimana? Untuk apa ini iman? Tak cukup kalau cuma dia bilang hanya beriman. Beriman kalau cuma di mulut saja, ya kan? Maka dia hanya berangan-angan. Iman at-tasdiq bil qalbi, ya, membenarkan dalam hati, wal iqrar bil lisani, ya, bukan hanya iqrar bil lisani, tapi kemudian ada al-amal bil arkan, mengerjakan ilmunya tadi, dikerjakan, diamalkan. Setelah diamalkan, apa selanjutnya? Wa amanu wa amilus sholihati. Kemudian dalam surah Al-Asr tadi, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Berarti dia ilmunya tidak untuk dirinya sendiri, mengajak orang untuk mengamalkan ilmunya, mengingatkan dalam hal kebenaran, kemudian mengingatkan orang bagaimanapun keadaan yang dia hadapi harus tetap dia patuh tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah mendapat ilmu, berjuang dia menuntut ilmu, dia fisabilillah, berjihad. Kemudian dia tidak sampai di situ jihadnya juga dia harus kemudian mengamalkan ilmunya. Tidak hanya mengamalkan ilmunya untuk diri sendiri, tapi kemudian
mengajarkan ilmunya lagi, memberitahu kepada orang. Jadi semuanya jihad dalam rangka menuju jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita belajar bagaimana kita bertobat kepada Allah, bagaimana kita istighfar, kemudian masuk dengan zikir yang kita pelajari di tarekat Nasabandia ini dengan kaifiat sebelumnya, dan selanjutnya kita ulang-ulang agar lebih detail, lebih mendalam, lebih melekat. Sebagaimana kita juga ibadah-ibadah kita yang lain tidak hanya yang sunnah, yang wajib yang kita kerjakan setiap hari juga berulang-ulang. Setiap hari sama. Sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib kita jaga. Tambah lagi kita mau yang tambahan amalan-amalan dengan amal-amal yang sunnah. Maka teruslah berlomba-lomba kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Kemudian dalam firman Allah disebutkan juga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Untuk kemudian kita berlomba-lomba atau bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana setelah itu berlomba-lomba untuk wajannatin arduhas samawati wal ardh, untuk mendapatkan surga. Bagaimana mendapatkan surga? Kalau seorang sudah beristighfar, bertobat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah akan tumbuhkan cinta dia kepada Allah dan Allah pun cinta kepadanya, maka kemudian Allah akan turunkan rahmatnya, akan diberikan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Kalau sudah turun rahmat sebagaimana disebut tadi, orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan, kemudahan, diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya, bahkan telah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap kita berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Setiap waktu ada di mana kita bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Di setiap tempat juga kita bisa tetap berbuat baik dengan lebih banyak lagi. Ada tempat-tempat yang khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat kita dilipat gandakan amalan. Ada juga waktu-waktu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan yang lebih banyak. Ini tujuannya adalah kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita sudah bisa istiqomah, setelah menjadi bertakwa, menjadi kita bertakwa, kemudian istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan apa yang disiapkan? Jannatin arduhas samawatu wal ardh, surga yang luasnya seluas langit-langit dan seluas bumi. Untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi kita tidak hanya memikirkan hidup kita ini singkat, cuma di dunia saja. Seorang muslim dia harus mengerti bagaimana perjalanan hidup dia. Kemudian bukan setelah mati habis itu udah habis, tapi dia percaya pada hari akhirat, percaya setelah kematian ada hari berbangkit, kemudian perjalanan bagaimana kita menghadapi suasana di padang mahsyar. Kemudian nanti kita akan digiring perjalanan berikutnya menuju Shirathul Mustaqim. Bagaimana kemudian kita ditimbang, bagaimana kita selanjutnya sampai
akhirnya di ujungnya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dalam hal untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ini, badiru bil a'mal, bersegera menjadi utama dalam beramal soleh. Masuk kita datang kepada ini untuk bagaimana kita jadi orang yang pertama dan utama bisa mendapatkan posisi maqam dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW suatu hari berkata dengan sahabat-sahabatnya, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini selalu ingin menyaingi bagaimana amal ibadahnya, kebaikan yang selalu dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemudian suatu waktu dia pas suatu hari bersamaan dengan Rasulullah SAW, ada juga di situ Abu Bakar, dan pada saat itu bersama sahabat-sahabat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Di pagi-pagi dia sudah bertanya, setelah sholat subuh selesai dikerjakan, Rasulullah menanyakan, jumpa dengan sahabat-sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Tentunya para sahabat banyak yang berpuasa. Tapi saat itu yang utama dan pertama adalah yang mengatakannya adalah qala Abu Bakar. Yang pertama kali menjawab Abu Bakar As-Siddiq. Ana, katanya. Ternyata Abu Bakar dalam keadaan berpuasa. Mungkin di antara mereka ada yang juga berpuasa. Tapi pertanyaan Rasulullah SAW beranjak ke pertanyaan berikutnya. Faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang pagi-pagi seperti ini sudah mengantarkan jenazah? Kalau di Arab Saudi itu juga biasanya pagi-pagi, ya kan? Kalau ada orang meninggal, udah cepat ada yang ikut setelah sholat subuh, ada sholat jenazah, itu ikut di antara jamaah-jamaah itu mengantarkan jenazah. Dulu seperti itulah yang dipraktekkan Nabi bersama dengan sahabatnya. Ternyata yang pertama dan utama juga pada saat itu Abu Bakar yang menjawab, ana, katanya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Dan kemudian mungkin ada juga yang sudah mengantarkan jenazah selain Abu Bakar di antara sahabat tersebut. Tapi Rasulullah kemudian menanyakan lagi, siapa di antara kalian yang sudah ada memberi makan, mengasih makan orang yang miskin pada hari ini? Kemudian yang menjawab yang utama lagi adalah ternyata qala Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, ana, saya ya Rasul. Tidak sampai di situ. Beberapa pertanyaan kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW dan melihat keadaan ini, Umar bin Khattab pun merasa ternyata memang pantas kalau memang Abu Bakar menjadi orang yang terbaik, orang yang utama, orang yang pertama, orang yang mengutamakan kebaikan. Kemudian ditanya lagi, paman ada minkumul yawma maridun, adakah di antara kalian yang sudah hari ini, sepagi ini yang sudah menengok orang sakit? Ini juga amalan sunnah yang besar pahalanya. Bahkan orang yang mengunjungi orang sakit itu dapat doa dari
Bagaimana orang yang ikut majlis seperti ini duduk dan wastama qaumun fi baitin min buyutillah, dan berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, di majlis menuntut ilmu, dibacakan yatluna kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Allah. Tadi sudah kita bacakan di sini ayat-ayat Allah. Ada juga hadis Rasulullah SAW. Wa yatadarrasunahu, kemudian dia ikuti mempelajarinya. Illa nazalat alaihi sakinah, turun kepadanya ketenangan, turun kepadanya ketentraman, turun kepadanya kenyamanan. Dia mendapatkan kekhusyuan sampai ngantuk. Mendapatkan ketenangan, ketentraman. Dan wasiatuhumur rahman, diberikan kepada mereka rahmat. Wahafathumul malaikah, malaikat mengepakkan sayapnya untuk seraya mendoakan, ampuni pula, ampuni pula, ampuni pula, sampai majelis itu bubar. Wajibullahu fiman indah. Kemudian Allah akan menyebut mereka di kalangan hamba-hambanya. Ini sebulan, nama-namanya. Bagaimana? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ketika disoal oleh malaikat waktu mau menciptakan manusia, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menciptakan manusia yang nanti akan membuat kerusakan dan akan membuat pertumpahan darah? Makhluk yang sudah patuh taat sebelumnya para malaikat, kemudian para jin, ya. Kemudian apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih berilmu, aku lebih tahu. Berkaitan dengan ilmu juga, ilmu bagaimana nanti ternyata manusia-manusia hamba-hamba Allah yang beriman, yang muslim itu akan mau terus belajar, meningkatkan kualitas ilmunya, kemudian beriman. Dia dengan ilmunya mengenal Allah, ya kan? Dengan diciptakan manusia ternyata akan terwujudlah ma'rifatullah. Nah, jadi tahu ada ilmu tentang untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau bertakor kepada Allah, mau dekat dengan Allah, bukan hanya asal-asalan, tapi juga dengan belajar, menuntut ilmu dengan orang-orang soleh, dengan guru-guru kita. Jangan belajar sendiri. Nah, Masya Allah, kita berkumpul di sini, di majelis ini senantiasa kita belajar menuntut ilmu. Kemudian ditanya lagi, kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, setelah Abu Bakar menjawab, "Faman 'ada minkumul yawma maridun," siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar tetap menjawab, maka nilai Umar bin Khattab semuanya ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibilanglah sama Rasulullah SAW, "Mastama'na fi mri'in." Semua ini kalau terkumpul pada seseorang, pertanyaan tadi, udah dia pagi-pagi mengunjungi orang sakit, sudah pagi-pagi mengasih makan orang miskin, pagi-pagi dia juga telah mengantarkan jenazah, dia juga puasa dan lain-lain sebagainya. Amal soleh selalu dikerjakan berlomba-lomba setiap hari. Kalau tidak beramal soleh, kalau tidak berbuat baik, dia merasa blank, kosong, dan merasa rugi. Jadi hidup di dunia ini bagaimana supaya tidak rugi? Dengan mengisi setiap waktu, setiap saat, umur yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bagaimana bisa menjadi umur yang panjang. Walaupun kita sudah mati, sudah meninggal, tapi amal kebaikan kita masih disebut-sebut, ada ditinggalkan, jadi contoh, jadi teladan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan ini, beramal soleh ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Selalu dan nggak ada ruh al-munafasah, nggak ada ruh untuk berlomba dalam kebaikan. Jadi harus kita temukan semenjak di keluarga, semenjak di dalam kita bergaul, dalam kita. Jangan pula kita berlomba-lomba dalam keburukan. Kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Menggunakan kesempatan waktu yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dipesankan ikhtanim khumsan qabla khumsin, menggunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Waktu engkau muda, bergunakanlah untuk berbuat amal soleh sebelum datang tua. Waktu kamu sehat, maka beramallah sebelum sakit. Waktu engkau kaya, beramallah sebelum fakir. Waktu engkau kosong, waktu luang banyak, jadilah bersuluk menggunakan waktu yang ada. Kemudian selagi masih hidup sebelum datang kematian. Ini nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita untuk senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya juga jalan menuju kebaikan itu banyak, supaya tidak bosan. Zikir aja banyak, ada Allah, ada Abdul Zikri, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelumnya ada istighfar, ada selawat, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Model-model banyak sekali. Baiknya zikir-zikir para nabi, zikir-zikir dalam Al-Quran, zikir-zikir dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, zikir-zikir para sahabat, orang soleh, guru-guru kita, zikir-zikir yang kita amalkan, begitu seterusnya. Maupun doa-doa yang kita panjatkan sendiri. Terus kita upayakan supaya bisa maksimal, dan tentunya dengan ini Allah merahmati dan meridhoi kita semua, sehingga kita tentunya berharap husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga Jannatul Na'im dengan rahmat dan ridhonya. Demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Pada Allah Subhanahu Wa Taala kita sama-sama mohon ampun dan kita tunduk kepada majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.